to the ground. You're dragging me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Tapi kalau ada yang tugas sudah selesai, silakan dikumpulkan, no problem. Ya. Yang belum mau disempurnakan silakan. Ya. Ataupun yang sekarang masih merasa belum sempurna, ya disempurnakan dulu ya. Malam ini kita minggu ke-9. Insya Allah minggu ke-9 akan kita diskusikan terkait dengan penyusunan rencana mutu sama RAP ya, terkait dengan RAP. Oke, coba saya share dulu papan tulis ya. Papan tulis. Ya, yang akan kita bahas malam ini terkait dengan rencana mutu. Nomor 2 terkait dengan RAP. Rencana anggaran pelaksanaan RAP. Untuk rencana mutu, diantaranya yang harus disusun terkait dengan SOP. Kemudian ringkasan spesifikasi. Kemarin malam sempat saya share di WA Group ya terkait contoh SOP ya. Contoh SOP sudah sempat saya share ke WA Group. Standar operasional prosedur. Untuk menyusun ini, data yang dibutuhkan ialah RKS, rencana kerja, dan syarat-syarat atau spesifikasi. Oke, saya coba buka contohnya ya, contoh dari SOP yang udah saya share via WA Group kemarin. Ntar saya buka dulu filenya. Ya, yang pertama ialah file yang sempat saya kirim via WA Group mungkin minggu lalu ya, terkait dengan rencana mutu ke-3L untuk proyek jalur ganda ya, kereta api ya. Ini lengkap ya, nanti coba kamu cek lagi ya. Terkait dengan rencana mutu, mungkin secara general ada bagan alirnya ya. Jadi bagan alirnya ialah Excel-nya terlihat.
Terlihat, Lihat, Pak. Pak. Lihat, Pak. Ya, ini terkait rencana mutu seperti yang saya sampaikan via papan tulis tadi ya. Jadi yang perlu disusun diantaranya struktur organisasi sudah, flowchart proses pengendalian mutu. Nah, ini prosedur dan instruksi kerja. Ini yang dimaksud dengan SOP itu ini, prosedur dan instruksi kerja. Untuk menyusunnya, yang diperlukan ialah RKS atau spesifikasi. Seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa kamu baca di file Excel yang beberapa minggu lalu sempat saya saya kirimkan via WA group. Kemudian terkait dengan SOP, ini akan saya berikan contoh SOP. SOP Causeway Jembatan Suramadu. Sebentar. Ya, untuk contoh SOP kemarin adalah contoh SOP untuk proyek Causeway ya, Causeway Jembatan Suramadu. Secara sekilas atau garis besar pernah saya sampaikan ya, jadi Jembatan Suramadu itu kan terdiri dari beberapa section. Ada yang kabel stay-nya, hanya ini ya. Kemudian ada namanya dari sini ke sini approach bridge ya. Nah ini ada yang ini kurang lebih kalau yang ini kita sebut dengan main bridge. Yang ini approach bridge. Nah, ini approach bridge juga. Yang ini causeway. Nah, ini causeway. Jembatan Suramadu ya. Contoh SOP yang saya share kemarin ialah contoh causeway ini. Causeway sisi Madura. Jadi ada causeway sisi Surabaya, hampir sama sebenarnya. Seperti itu. Jadi contohnya yang ini. Detailnya seperti apa konstruksinya? Causeway sisi Madura ya. Jadi pekerjaannya terdiri dari pemancangan tiang pancang pipa baja, kemudian ada pile cap, ada pilar. Sisi di sampingnya segitu juga, tiang pancang pipa baja, pilar, pile cap sama pilar. Kemudian baru, seperti ini. Di atasnya dipasang PCI girder. Ini PCI girder, pre-stress concrete girder ya, bentangnya 40 meter. Ini laut seperti ini ya, dan ini dasar laut, secretnya, ya, yang panjangnya seperti ini. Terus ya. Jadi bagaimana standar operasional prosedur pelaksanaannya itu ada di Excel yang saya berikan kemarin. Ini pile cap, ini pilar, yang ini pile, tiang pancang. Dia pakai tiang pancang, pipa baja ya. Seperti itu. Kemudian ada bayangan ya.
Kemudian SOP-nya seperti apa? Saya stop share, saya buka Excel-nya. Ya, nanti bisa kamu buka di Excel-nya. Jadi di Excel ini ada beberapa sheet, nanti silakan kamu buka. Semua item pekerjaan yang ada di Cosway harus dibuat SOP-nya seperti ini ya. Contohnya yang paling gampang pemancangan. Coba saya perbesar pemancangan. Seperti ini. Jadi yang harus dipancang dalam satu pilar sebentar, saya pakai headset dulu. Halo, terdengar? Dengar, Pak. Ya. Jelas suaranya? Suaranya kecil. Kecil, Pak. Oke, bentar. Ini terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Lumayan. Oke. Tadi di gambar pekerjaannya ialah mulai tiang pancang pipa baja. Jadi pemancangannya kalau kamu lihat di gambar ialah seperti ini. Kalau dilihat dari atas. Dalam satu pilar itu terdiri dari 36 tiang pancang. Ya. Seperti ini ya. Jadi mulai nomor urut tiang pancang nomor urut 1, 2, ya, sampai 12. Kemudian 13, 24 sampai 36 ya. Kemudian SOP-nya bagaimana? SOP-nya. Nah, SOP-nya itu dibuat seperti ini. File ini silakan kamu simpan ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kamu manfaatkan untuk ketika kamu bekerja. Jadi judulnya standar operasional prosedur untuk pekerjaan pemancangan ya. Proyek pembangunan jembatan Suramadu sisi Madura Causeway ya. Referensinya gambar. Jadi gambar yang dipakai gambar nomor berapa nanti dituliskan di sini. Dalam hal ini ialah gambar detail drawing. Kemudian dibuat shop drawingnya. Beberapa waktu yang lalu sempat kita diskusikan ya apa bedanya detail drawing, shop drawing, dan as-built drawing ya. Seperti ini ya. Kemudian uraian checklistnya. Secara garis besar semua pekerjaan itu ada 3 tahap besar ya. Ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Pertama pekerjaan persiapan. Yang kedua proses ya. Pekerjaannya sendiri. Yang kuning-kuning berarti ya. Ada A, ada B. Kemudian yang terakhir ialah pekerjaan akhir. Bentar, ganti headset dulu ya. Ya, jadi ada 3 pekerjaan atau 3 tahap ya. Pekerjaan persiapan, pekerjaannya sendiri, sama pekerjaan akhir yang perlu dicek ya. Jadi uraian checklistnya. Contoh di sini ada berapa item untuk pekerjaan persiapannya ada 6 item. Ini sesuai silakan nanti dikembangkan ya. Artinya di setiap pekerjaan yang perlu dicek dimasukkan di sini. Jadi di sini ada contoh pekerjaan persiapan ada 6 item yang harus dicek. Mulai setting out yang pancang, artinya koordinat yang pancangnya pada koordinat berapa itu dicek ya sesuai gambarnya. Kemudian pekerjaan pemancangannya sendiri dari proses pemancangannya ini ada 7 sampai dengan 16 ya. Kemudian pekerjaan akhirnya yang dicek apa? Ada
ada 2 item ya, 17 sama 18. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 1 sampai dengan 6, kemudian ada 7 sampai 16, ada 17 sampai 18 ya. Ini yang perlu dicek. Dicek dibandingkan dengan apa? Dicek dibandingkan dengan toleransi ya. Toleransinya bisa dilihat di mana? Toleransinya bisa dilihat di spesifikasi RKS ya. Toleransinya bagaimana, kemudian alat ukurnya untuk mengukur itu apa? Kayak contoh di sini total station dan alat-alat lain yang diperlukan ya. Kontraktornya Adi Waskita, JO, Joint Operation. Konsultannya Virama Karya ya. Seperti itu. Kalau saya perbesar, saya perkecil supaya terlihat semua seperti ini ya. Ya. Kemudian yang di checklist sebanyak berapa itu 18 ya, dituliskan di sini 18. Kemudian berapa kali cek ya? Coba kita perhatikan di sini. Di sini yang pertama ada cek pertama, ada cek kedua, ada recheck, ada cross check. Jadi ada 4 kali cek yang harus dilakukan untuk masing-masing item 1 sampai dengan 18. 1 sampai dengan 18 itu sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Dicek, tinggal nanti diisi oke atau tidak oke. Contoh ya, yang pertama itu 1, cek apa nomor 1? Nomor 1 ialah cek terkait dengan setting out yang panjang, koordinatnya berapa? Oh, koordinatnya mungkin ya diisi, misalnya koordinat 0 sama 0. Cek pertama koordinatnya berapa? Nah, misalnya 1, misalnya dalam senti ya, ternyata koordinatnya 1, X-nya, Y-nya ya. Kemudian X-nya misalnya 0 ya. Nah, ini oke apa enggak? Ya, tergantung toleransinya. Jadi dicek semua. Cek pertama itu siapa yang melakukan? Kalau kita lihat di sini ada cek 1, cek 2, cek recheck sama cross check. Kita perhatikan di sini. Ini saya kasih merah-merah ya. Yang cek pertama itu dikerjakan. Yang merah-merah ini berarti kontraktor. Ya. Jadi yang ngecek semuanya kontraktor karena dia yang mengerjakan. Jadi kalau kamu perhatikan kan, ini saya stop dulu ya. Saya stop share dulu, saya kembali ke papan tulis ya. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Yang udah kita pahamin bersama di struktur organisasi kontraktor itu kan ada PM, ya. Atau biasa disebut juga kadang orang menyebutnya kapro, kepala proyek ya, boleh. Ada SEM, ada SOM, ada SAM, ya. Kemudian di sini mungkin ada namanya pelaksana utama, pelut, pelaksana utama. Di bawah pelaksana itu ada namanya pelaksana. Coba perhatikan ya. Struktur organisasinya seperti ini. Berarti sini ada pelaksana, pelut, ini semua kontraktor ya. Ini kontraktor. Jadi di sisi kontraktor. Ya. Cek di samping kontraktor yang ngecek harus dicek juga oleh konsultan. Konsultan supervisi. Atau MK boleh ya. Ya. Boleh juga yang berikutnya ialah terkait dengan owner. Ya, seperti itu. Kita kembali ke Excel-nya lagi. Ya. Jadi yang merah ini kontraktor, berarti ini kan pelaksana ya. Yang paling bawah ya, dicek oleh pelaksana ya. Oh, sorry. Ini merah ya. Ya, saya ganti ya. Yang ini kontraktor yang merah. Jadi itu di sisi kontraktor yang merah. Yang hijau kuning ya, merah kuning supaya kayak lampu lalu lintas. Yang kuning ini konsultan. Yang di sini dari sisi owner. Jadi semua pihak ngecek. Dari sisi owner ini hijau. Ya. Jadi yang tingkat paling bawah, cek pertama ialah pelaksana didampingin oleh inspektor dari konsultan, didampingin oleh pembantu pengawas lapangan dari owner. Sama-sama ngecek. Kemudian setelah dicek, hasilnya dituangkan di sini semua. Di sini ya. Semua cek ini dia dituangkan di sini semua. Ya, di sini. Ya, seperti itu. Ya. Cek pertama. Cek kedua, yang ini ya, sama juga atasan masing-masing. Kalau atasannya kontraktor, di atasannya pelaksana, jadi kepala pelaksana. Kepala pelaksana itu mirip kayak pelaksana utama tadi. Ya.
konsultan masih inspektor ya, masih pembantu. 2 kali cek. Cek berikutnya cross check. Recheck ya. Recheck berarti di atasnya lagi berarti sini ialah SOM, sorry. Di sini SOM kontraktornya, cek ya. Kemudian ini Chief Inspector, CI ya. Kemudian dari sisi ownernya pengawas lapangan. Terakhir cross check oleh Kapru. Kapru ini ialah dalam hal ini PM ya, project manager. Konsultan, kamu tahu struktur organisasinya konsultan supervisi di lapangan ya. Ini saya stop dulu supaya kamu tahu ya. Kalau yang ini struktur organisasi kontraktor. Kalau struktur organisasi konsultan itu pertama yang di atasnya namanya SE, Site Engineer. Ya. Di bawahnya ada namanya Chief Inspector. Ya. Di bawahnya lagi ada inspektor, ada inspektor, ada inspektor. Ya, ini sisi konsultan. Kalau owner di atasnya ialah Pimpro, pimpinan proyek ya, atau biasa kami sebut Kasatgas. Nah, sini ada pengawas. Mirip ya. Nah, sini kan kontraktor tadi. Ada PM, SOM ya, SOM, SAM. Jadi yang ini itu setara dengan yang ini. Ini setara dengan ini, setara dengan ini. Bisa dipahamin ya? Halo? Ya, Pak. Ya, seperti itu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti silakan ditanyakan ya. Saya kembali lagi ke ini, Excel-nya. Ya, jadi bertingkat cross check ya. Kalau udah disetujui oleh PM, konsultan, sama terakhir oleh owner dalam ini Pimpro, maka pekerjaan ini udah dianggap selesai dan disetujui. Ya, boleh diakui sebagai progres. Ya. Kalau misalnya, karena di sini kan nanti diisi ya. Contoh tidak cacat, oke. Misalnya di sini tidak oke. Ya. Tidak oke. Ya harus diperbaikin sampai oke. Kalau sini sudah oke ya bisa jadi cek yang kedua harus oke. Di sini oke apa enggak? Oke. Kalau enggak oke harus diperbaiki. Oke. Sampai sini oke. Sampai akhirnya semuanya terisi semua baru bisa diakui sebagai progres ya. Oh ya, pekerjaannya dianggap sudah selesai. Boleh dibayar. Seperti itu. Jadi bertingkat. Ini yang kita sebut SOP. Bisa dipahamin ya. Alatnya apa? Total station, jam, kertas, milimeter, water pass, kualitas. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang disebut SOP, standar operasional prosedur. Contoh untuk pemancangan. Contoh lagi misalnya untuk pemasangan girder. Pemasangan girder itu yang mana? Saya stop dulu. Ya, contoh bagaimana SOP pemasangannya ini. Ya. PCI girder, saya stop share. Saya share lagi ke sini ya. Ya, terlihat Excel-nya. Ya, kita lihat di sini erection girder ya, atau pemasangan girder. Gambarnya kayak apa? Dilihat dari atas ya. Di sini. Ya, jadi yang ini ialah pilar. Excel terlihat ya. Terlihat. Ya, ini pilar. Ya. Kemudian PCI girdernya dipasang, dilihat dari atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 buah PCI girder. Ya. Urutannya bagaimana? Urutannya sama. Ada 3 pada pekerjaan persiapan yang harus disusun. Ya. Saya kasih kuning ya, sorry. Oke, pekerjaan persiapan merah itu ya. Kemudian ada pekerjaan pemasangan girdernya sendiri, atau erection girdernya. Kemudian pekerjaan akhir. Ada berapa item yang harus dicek? Ya silakan. Di sini contoh ada 9 item. Ya. Kemudian yang B ada 5 item, 10 sampai 14. Hasil akhirnya seperti ini. Berarti di sini ada 16, di sini tulisan 1 sampai dengan 16. Ya. Sama, cek 1, cek 2, crop 2, sampai seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Nanti disetujui di paraf tanggal berapa, dituliskan tanda tangan.
tanggal berapa, tanda tangan tanggal berapa. Nanti ketika mengajukan pembayaran, ini sebagai lampiran. Artinya dari sisi kontraktor sudah dianggap selesai, sudah dicek oleh konsultan juga, dan sudah disetujui oleh owner. Keselamatan K3-nya juga dicatat ya, helm pengaman, sepatu, jaket pelampung, dan seterusnya. Oke, filenya sudah saya share ke kamu, ya. Silakan kamu simpan, kamu pelajari. Terkait dengan tugas besar, kamu coba buat satu saja contoh SOP ya. Oke, misalnya SOP untuk pekerjaan tiang panjang saja ya. Kemarin fondasinya tiang panjang apa bor, Pak? Tugas. Yang panjang. Oke. Ya, silakan kamu buat SOP untuk tiang panjang. Jadi untuk tugas cukup dibuat SOP sementara satu saja. Yang penting kamu paham. Ya. File ini bisa digunakan juga nanti ketika kamu kerja ya. Demikian juga untuk yang ambil TA terkait dengan laporan akhir ya atau skripsi ya. Skripsi yang terkait dengan project planning. Jadi diantaranya yang harus disusun di rencana mutu ialah SOP seperti itu. Ya. Bisa dipahamin ya. Jadi yang harus disusun ketika untuk menyusun SOP itu pertama item pekerjaannya apa? Item pekerjaannya apa? Kemudian yang harus dicek apa? Yang harus dicek ada 3 tahap ya, pekerjaan persiapan, pekerjaannya sendiri, sama pekerjaan akhir. Di masing-masing ada berapa item kamu masukkan. Kemudian total check item itu digunakan sebagai total checknya ya. Kemudian ada cek pertama, cek kedua, cek cross check ya, bertingkat dari mulai pelaksana utama, COM, project manager, di sisi dari kontraktor ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan SOP. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu terkait dengan RAP. Sama untuk RAP, untuk tugas RAP yang disusun cukup untuk pekerjaan struktur saja. Ya. Jadi untuk tugas nanti silakan dilengkapi RAP-nya untuk pekerjaan struktur. Jadi mulai tiang pancang, mungkin kolom, balok, plat ya, harga satuannya berapa. Ini yang paling penting untuk menyusun RAP, teorinya mungkin sudah kamu dapatkan di mata kuliah estimasi biaya, ya. Tapi saya coba kita ingat-ingat kembali ya. Papan tulis terlihat ya. Ya. Ya, Ya, jadi untuk menyusun RAP, tolong kamu bedakan ya RAP vs RAP itu bedanya di mana. Nanti mungkin berkembang lagi PS Engineer Estimate ya, atau OE Owner Estimate ya, atau biasa disebut HPS ya. PS EE Engineer Estimate. Kalau yang ini yang buat konsultan, kalau yang ini owner ya, kalau yang ini semua kontraktor ya. EE ini konsultan, engineer ya, yang buat konsultan perencana gitu. Konsultan perencana. Kemudian diserahkan ke owner, bisa jadi EE ini langsung digunakan sebagai OE. OE, Owner Estimate. HPS, harga perkiraan sendiri. Sudah kamu dapatkan di mata kuliah estimasi biaya, insya Allah ya. Secara garis besar sudah kita pahami bersama ya, baik RAP, RAB, HPS atau EE. Konsepnya kan ada bill of quantity, BOQ ya, yang sudah kita pahami bersama, ada nomor ya, item pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, total. Ya. Item pekerjaan, nomor, paham kamu ya. Item pekerjaan pun kamu udah paham juga ya. Ada satuannya, ada volume ya. Yang kita perlu pahami, yang perlu kita detailkan terkait dengan ini, harga satuan.
untuk menyusun harga satuan perlu dilakukan analisa harga satuan pekerjaan. Kan kayak gitu ya. Analisa harga satuan pekerjaan. Hasilnya nanti digunakan masuk di sini kan. Seperti itu. Komponen dari analisa harga satuan untuk kita pahami bersama ada material, ada alat ya, ada tenaga kerja. Nah, seperti itu. Ya, materialnya apa, alatnya apa, ya. Seperti itu kan. Di sini ada koefisiennya. Koefisiennya berapa, koefisiennya berapa, koefisiennya berapa. Kayak gitu ya. Coba kamu ingat-ingat kembali. Kemudian di sini ada namanya harga satuan dasar HSD. Berapa harganya, berapa harganya, berapa harganya. Dan dikalikan ketemu kayak gini ya. Ini kali ini ya sama dengan ini. Ya. Demikian juga sekian, sekian. Total sekian. Ya. Plus overhead, plus margin. Laba yang kamu inginkan berapa. Ketemu berapa. Seperti itu kan. Baru hasilnya ini dimasukkan ke sini. Selama ini ketika kamu menyusun AHSP, kemungkinan besar kamu pakai SNI ya. Ya, padahal untuk menyusun itu khususnya untuk yang saya lingkarin ini ya, khususnya untuk alat sama tenaga kerja, ini koefisien yang ada di sini sangat tergantung dari strategi dan metode. Bisa dipahami? Coba saya kasih soal ya. Soal ini pernah saya, jadi ada anak-anak di 3 PKL, ya. PKL, kemudian harus saya uji pengetahuan praktisnya. Pertanyaannya seperti ini. Nanti ini harusnya coba kamu kerjakan. Ada pekerjaan galian tanah. Atau nggak usah pekerjaan galian tanah ya, yang paling gampang. Oke, galian tanah aja. Ada galian tanah. Volumenya anggap aja 100 meter kubik. Ya. Direncanakan bisa selesai durasinya 3 hari. Masing-masing kerja 8 jam. Ya, berarti totalnya 24 jam. Alat yang digunakan adalah satu beku, satu beku. Yang kedua, atau jangan di sini ya, bekunya 1. Yang kedua, pakai dump truck, perlu 2. Ya. Tadi di sini, saya kembali lagi ke sini. Di sini kan kita harus cari koefisien alat ini sama ini. Ya, paham ya? Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu punya data seperti ini, galian tanah 100 meter kubik, durasinya sekian, bekunya 1. Pertanyaan saya, berapa koefisien masing-masing? Koefisien beku dan dump truck untuk setiap 1 meter kubik galian. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke, ini 2019, saya kasih waktu 5 menit. 20.25. Silakan kamu kerjakan di catatannya masing-masing. Sangat cepat. Artinya sebenarnya nggak perlu 1 menit aja sebenarnya selesai. Tapi coba kamu kerjakan semampu kamu, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Silakan, nanti habis ini saya tunjuk. Mulai sekarang. Silakan dikerjakan.
4 MRK berapa ini? 4 MRK. Ini 4 MRK 3 nomor 12. Siapa ini? 4 MRK 3 nomor 12 siapa? Yuda, Pak. Jawaban kamu apa? Ini kamu itu. Saya belum nemu, Pak. Cuma nemu koefisiennya itu 0,93. 0,93 ya. Itu tuh Iya. yang mana? Itu apa dump truck? Untuk yang ekskavator, yang bego. Itu ya, 0,93. Oke. Yang dump truck? Belum, Pak. Belum. Oke. Kamu tunjuk atau sama nomor absen sama, tapi 4 MRK 4 ya? 4 MRK 4 nomor 12. Siapa? Saya Pak, Oke, siapa kamu? Himawan Tri Ilyasa Pak. Oke, Himawan. Ini apa? Berapa versi kamu Himawan? 0,8 Pak untuk dump truknya Pak. 0,8. Begonya? Hilang Himawannya. Oke. Iya Pak. Dump truknya? Dump truknya Begonya? 0,8 Pak. Di Ya. Kalau begonya berapa? ekskavator standar ini Ya, ini contoh ya, contoh bagaimana kita menghitung koefisien. Ya. Artinya selama ini kan kamu pakai SNI langsung pakai angka ya. Tapi sekali lagi, koefisien-koefisien itu sebenarnya dasarnya ialah strategi. Jadi strateginya ditetapkan dulu, ya, baru bisa dihitung koefisiennya. Ya, oke, sementara kita catat dulu ya. 4 MRK 5 nomor 12, siapa? 4 MRK 5 nomor 12. 4 MRK 5 nomor 12, nggak ada? Oke, 4 MRK 6 nomor 21. Jadi 12 dibanding 21 ya. Siapa? Saya, Pak. Siapa kamu? Giar, Pak. Oke, berapa sekian versi kamu? Saya ketemu yang begonya 0,08. 0,08 ya. Dump truknya? Dump truknya 0,16, Pak. 0, ini ya 16 ya. Itu ya. Iya, Pak. Ini hampir mirip ya. Hampir betul. Ya, karena ini 1, ini 2, berarti dia ini kali 0,8, ini 0,16 ya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Selain Sabgiar, selain siapa tadi? Himawan, selain ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang nggak punya jawaban? Satu lagi ya, saya ambil contoh. Tadi itu laki-laki. Yang perempuan, siapa yang mau jadi relawan? Nggak ada yang jadi relawan semua ya. Ini kalau ada bencana nggak ada. Pak. Siapa? Saya mau coba. Oke. Siapa Saya kamu? Pak, absen 10. 4 Absen MRK. 10 Pak. 4 MRK 6. Ya, oke, 4 MRK Erina, silakan. Kamu posisi di mana? Di Malang? Iya Pak. Oke. Kos-kosan? Enggak Pak, rumah. Rumahmu di mana? Di Sengkaling Pak. Sengkaling. Kamu berapa ketemunya? Kalau saya ketemunya untuk yang background-nya itu 0,04. Terus buat yang dump truck-nya itu 0,08. 0,08 ya, oke. Oke, udah 4 orang ya. Kamu pegang ya. Sekarang coba kita kerjakan sama-sama ya. Oke, nanti ini kamu ingat-ingat, kamu camkan, kamu analisa, nanti kamu gunakan juga ketika kamu bekerja, ya, bagaimana logika berpikirnya ya. Oke, kita coba kerjakan sama-sama. Ya, lembar baru ya. Jadi kalau 100
meter kubik, ya, bagunya perlu 1 ya alat, betul ya? Berapa lama dia? 3 hari dalam 8 jam. Karena gitu ya. Berarti bagunya perlunya 1 kali 3 kali 8, 24. Ya, 24 satuannya alat jam. Karena gitu ya. Karena ini kan 3 hari dijadikan jam. Ya. Untuk jam truknya 2 alat 3 hari 8 jam juga, ya ketemunya 48 alat jam. Ini untuk 100 meter kubik. Jadi kalau sekarang yang bagu, ya. Kalau 100 meter kubik ketemunya bagunya 24. Karena gitu ya, alat jam. Kalau 1 meter kubik berapa dia? X kan? Ya, berarti X dibagi 24, ya, X dibagi 24 sama dengan 1 dibagi 100, ya, sehingga X-nya sama dengan 24 per 100. Ya, jadi koefisien untuk bagu itu 0,24. Paham? Untuk jam truknya, kalau 100 meter kubik ketemunya 48. Ini ya. Kalau 100 ketemu 48. Kalau 1 ketemu berapa? X kan? Berarti X-nya sama dengan 48 per 100. Ketemunya 0,48. Ada yang tadi jawabannya 0,24 sama 0,48? Halo? Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, jadi cara menghitung koefisiennya seperti itu, tergantung dari strateginya. Saya kasih contoh soal lagi ya, biar kamu paham ya. Ya, ada pekerjaan pemancangan tiang pancang. Ya. Pakai tiang pancang ya, sehari ada 4 titik. Produktivitasnya itu 4 titik per hari. Ya, 1 titiknya itu anggap aja 12 meter. Ya, 1 titiknya. Berarti 4 kali 12, 8 jam. Ya. Produktivitasnya berarti berapa ini? 48 dibagi 8. Iya. Betul ya? Sama dengan 6. Berarti produktifnya 6 meter per jam. Ya. Alat yang dipakai satu crawler crane dan 1 pile driver. Pertanyaannya, berapa koefisiennya ini? Roller crane-nya. Berapa koefisiennya pile driver-nya? Pile driver. Ya. Siapa yang mau coba jawab? Jadi sehari dia itu 4 titik ya. Itu kalau boleh saya tuliskan berapa? 48 ya. 4 titik masing-masing 12 meter sehingga 48 meter. Kalau 48 meter durasinya berapa? 8 jam. Kayak gitu. Ya, kayak tadi juga kamu kerjakan. Ya, perlu alatnya 1 chloroquine sama 1 pile driver. Pertanyaan saya, berapa koefisien chloroquine sama pile drivernya untuk 1 meter? Karena kalau harga 1 setiap 1 meter ya. Oke, silakan.
kamu nyalakan semua. Terakhir tadi siapa yang jawab pertanyaan tadi? Coba Fitri Saya, aja. Pak. Oh ya, Sakyar ya. Fitri, kamu ketua kelas Fit ya? Iya, Pak. Kayaknya Kak, yang paling siap kamu. Kayaknya kamu di kantor ini. Oke, Fit. Kamu hitung berapa hitungan kamu? Saya baru mau ngitung ini, Pak. Oke. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. Iya, Kan Pak. Ini ngitung koefisien seperti itu ya. 48 meter, 8 jam ya. Jadi kalau saya tuliskan, kalau 48 meter, ya, 48 meter, durasinya 8 jam. Kayak gitu ya. Jadi file driver crawler create-nya satu kan, satu alat kali 8 jam. Ini itu ya. Jadi alat yang dibutuhkan ialah 8 alat jam. Ya. Sama file drivernya gitu juga. Satu alat 8 jam. Tentunya 8 alat jam. Ya. Jadi kan kalau 48 meter untuk ini untuk CC ya, chloroquine ya. Itu pakai CC-nya ialah 8 alat. Ya. Kalau 1 meter, berapa hanya itu kan X ya. Jadi X dibagi 8 sama dengan 1 dibagi 48. Nah gitu. X dibagi 8 sama dengan 1 dibagi 48. Betul ya? Sehingga koefisiennya sama dengan 8 dibagi 48. Berapa dia? 8 bagi 48 ya. 1/6 ya. Ya. 6 itu kan berarti sekitar 0, berapa ya? 1,617. 1,67. 1,67 ya itu koefisiennya. Paham? Saya kasih contoh soal lagi ya, sekali lagi. Fitri aja. Fit. Iya, Pak. Yang paling siap nih. Saya mau pasang keramik, Fit. Keramik ya. Ya. Ruangannya itu 3 meter kali 3 meter. Oke. Ya. Saya pasang keramik ukuran 25. Jadi keramiknya ukuran 25 kali 25. Oke. Kalau kamu dapat pekerjaan kayak gini, kamu udah praktek ya. Praktek pasang keramik kayaknya belum ya. Kira-kira sudah ya. Dengan ruangan 3 meter kali 3 meter, kamu akan pasang tenaga kerjanya apa aja? Versi kamu. Tukang yang Tukang biasa. Ya, tukang ya. Berapa tukang kamu? 2. Oke, silakan. Di samping tukang perlu apa lagi? Atau cukup 2 tukang ini aja? Silakan. Kalau menurut saya sih cukup, Pak. Soalnya kan cuma 3 kali 3. Oke, itu udah 2 tukang ya. Oke, no problem. Kira-kira bisa selesai berapa hari kalau pakai 2 tukang ini? Kalau cuma 3 kali 3 menurut saya sih sehari bisa, Pak, mungkin. Oke, sehari berapa jam? 8 jam? Iya, 8. 8 jam. Berarti 8 jam kayak gini ya. Ya. Iya. Berarti kebutuhannya sama dengan 16 orang, tukangan orang ya, orang jam. Ya. Jadi kebutuhannya 16 orang jam bisa selesai 3 kali 3, 9 meter persegi. Kan gitu kan? Paham ya? Jadi kalau 9 meter, kalau 1 meter perseginya, berapa koefisien tukangnya? Kan X ya. Berarti X dibagi 16 sama dengan 1 dibagi 9. Betul. Ya. Betul ya? Ini kan X ya. Kalau 1 meter berarti X dibagi 16, X dibagi 16 sama dengan 1 bagi 9. Betul. Sehingga X-nya berapa? 16 bagi 9, 1,78. 1,78. Ini versi Fitri. Ya. Ini adalah
Ya benar, karena dia asumsikan pakai 2 tukang 8 jam. Sekarang saya coba orang lain ya, dengan kasus yang koefisien keramiknya. Setiap 1 meter persegi butuh berapa? Keramik kan? Jadi keramik, setiap 1 meter persegi, ini kan 1 meter persegi butuh keramiknya berapa buah? Berapa, Fit? Cepat ini, Fit. Kamu nanti kalau kerja dimarahin sama bos kamu ini di Wika ini. Mudah-mudahan kamu bisa masuk Wika kamu. Memang besar ya. 20. 16. 25, kalau 25 kan berarti 1 ke depan 4 kali 4. 1 meter ya? 1 meternya. Ada 4 buah itu. 25, Oh iya, 25, 16 iya. berarti di situ. 16. Paham ya? Ya. Oke, harusnya seperti itu. Sekarang kita coba kembali lagi ke soal ini ya. Versinya Fitri dia pakai tukang. Jadi kalau Fitri nanti dianalisa harga satuan dia, berarti materialnya kayak gini. Material, contoh ya, keramik 25 kali 25 kan, butuh 16 buah. Tinggal cari harga per buahnya berapa, kayak gitu. Tapi di komponen alatnya nggak ada ya, dia kosongkan, ya kosong berarti ya. Tinggal tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerjanya berarti dia hanya pakai tukang, koefisiennya 1,67 tadi ya. Tinggal harga tukangnya berapa, kayak seperti itu. Paham ya sekarang ya? Cari cara menghitung koefisien itu seperti itu. Ya, kamu tunjuk teman yang lainnya, Fit, sekali lagi. Beda kelas atau bagaimana, Pak? Suka-suka kamu, yang kelihatannya paling siap, yang di kantor juga. Bentar, Pak. Apa? Mbak Siti Masria, Pak. Oke, Siti Masria. Sama kasusnya. Coba kita bedakan ya. Ini sama 3 meter kali 3 meter. Mana Siti Masria? Monitor? Ya, Pak. Nah, kalau kamu dapat pekerjaan ini 3 meter kali 3 meter, tenaga kerjanya kamu pakai apa? Tukang, Pak. Ya tukang. Kalau Fitri tadi kan 2 tukang. Kamu tukangnya berapa? 1 aja, Pak. Oke. Pekerjanya? Perlu nggak? Perlu pekerja 1, Pak. Kita tulis pekerja 1. Coba perhatikan. Ya. Yang sama dikerjakan oleh, anggap aja Fitri kontraktor A, Mas Ria ya. Mas Ria kontraktor B, dikerjakan dengan strategi yang berbeda. Ya, sama-sama benarnya. Ya, kira-kira kalau kamu, ini kamu kerjakan berapa hari? 3 kali 3. 1 hari, Pak. Oh, coba 1 hari dia ya. Nanti kira-kira yang menang antara Fitri sama Mas Riatur, kalau ditenderkan menang siapa ini? Ya, 1 hari kan berarti 8 kan, 8 jam. 8 jam. Ya, berarti dia ketemunya 8 orang jam. 8 orang jam. Kan kayak gitu. Ya, 3 kali 3, 9. Kalau 9 meter persegi ketemunya 8. Tetapi akan murah punyanya sih. Kalau Fitri tadi berapa hari? Fitri tadi saya lupa ya. 1 hari juga ya? 1 hari, ya. Ya. Tetapi kamu mahal di ongkos tukang kamu. Tukang kamu 2. Kan lebih mahal tukang daripada pekerja. Ya. Siti Mas Riatur dia akan menang karena dia murah di tenaga kerjanya. Satunya dia hanya pakai pekerja. Boleh nggak ketika tender? Sama-sama bolehnya. Contoh ya, ada proyek gedung ya. Fitri pakai tower crane. Misalnya proyeknya 8 lantai. Siti Mas Riatur pakai crawler crane. Boleh nggak? Sama-sama bolehnya, tergantung strateginya. Paham? Ada pekerjaan galian tanah. Fitri pakai backhoe. Siti Mas Riatur nggak pakai alat, pakai tenaga kerja. Sama-sama bolehnya, sepanjang ada jaminan bahwa
durasi pelaksanaannya tercapai. Itu yang kita sebut strategi. Makanya ketika menyusun estimasi biaya, kalau untuk menyusun EE sama menyusun HPS, boleh kamu pakai SNI. Tapi kalau kamu dari sisi kontraktor, ya kamu sesuaikan dengan strategi kamu. Contohnya kalau pemancangan ada bagi 2 zona, alatnya 2, beda. Berarti ada 2 alat, berapa durasinya, nanti ketemu koefisiennya. Hampir semua yang saya uji, ketika menghitung koefisien tidak ada yang benar. Tidak hanya kamu ya. Ini tadi sudah mulai benar ya, tapi kan di awal tadi salah semua. Hampir yang saya kasih soal seperti ini nggak ada yang benar. Ya mungkin minggu depan akan saya kasih contoh. Saya pernah ngasih pelatihan lomba tender ya di Unmer ya, yang diikutin oleh semua universitas yang ada di Malang sama beberapa pegawai di instansi pemerintah. Nanti coba akan insya Allah minggu depan ya. Saya tunjukkan bagaimana beda antara kalau kamu pakai koefisiennya SNI sama koefisien yang kamu sesuaikan dengan strategi. Bisa dipahamin ya. Makanya ada sering pertanyaan mendasar, dulu mana menghitung RAB sama jadwal, sama strategi. Ya. Saya bimbing skripsi D3 sekarang. Saya tanya semua seperti itu. Jawabannya salah semua. RAB dulu, Pak. Ya harusnya kan strategi dulu. Ketika kita ngomong strategi berarti jadwal dulu. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Ya, untuk sementara untuk yang tugasnya RAP-nya coba kamu buat RAP-nya ya untuk pekerjaan struktur ya. Coba sih minggu depan kamu tunjukkan koefisien analisa harga satuan satu aja, tiang pancang aja kayak apa. Nanti kita lihat sama-sama. Karena ini bekal untuk kamu bekerja. Kalau konsep dasar satu ini kamu bisa, insya Allah untuk analisa harga satuan-satuan lainnya akan mengikuti logika ini. Ya, oke. Mudah-mudahan sejak saat ini kamu paham bagaimana menghitung koefisien itu. Ya. Ini cara cepat ya. Meskipun cara detailnya bisa kamu menghitung waktu siklus dan lain sebagainya kan, secara teoritis ya. Artinya kan orang kan bertanya dulu berapa sih total volumenya? Oh, total volumenya sekian. Nah, ini saya patok, saya harus selesai sekian hari. Kalau sekian hari butuh alat berapa? Oh, alatnya sekian-sekian. Berarti kan koefisiennya bisa dihitung. Ya. Strategi sama metode ini bisnis kontraktor. Setiap kontraktor mungkin beda-beda. Fitri beda dengan Siti Mas Riatur ya. Ketika menyusun sama-sama benarnya. Tapi konsekuensinya pilihan itu akan membawa. Kalau misalnya Fitri yang menang, sama-sama menangnya bisa jadi untung besar itu ada di Siti Mas Riatur. Karena dia yang kalau Fitri pakai 2 tukang. Tapi sebenarnya logikanya yang istilahnya ya boleh aja. Berarti kalau 2 tukang itu sama-sama melayani dirinya sendiri kan. Ngambil keramik sendiri. Tapi kalau mungkin Siti Mas Riatur yang bekerja itu sebagai kenek-keneknya, menyiapkan keramik kasih ya, menyiapkan campuran semennya. Tapi yang pasang keramik tukangnya, seperti itu. Mungkin kalau saya tanya di lain teman, mungkin dia 1 tukang 1 pekerja Pak, tapi 2 hari kan bisa aja. Ya silakan, sama-sama benar. Ya. Ini mungkin untuk pertemuan malam ini ya ada 2 hal yang saya sampaikan, satu SOP sama RAP ya. RAP mudah-mudahan ini meskipun sekilas seperti ini bisa menjadikan bekal kamu buat bekerja logika, karena hampir setiap saya nguji ketika ditanyain koefisien, saya tanya angka koefisien itu dari mana? Dari SNI, Pak. Ya ketika kayak gitu ya udah pasti akan direvisi, kamu perbaikin skripsi kamu. Berarti nggak konsisten antara strategi kamu sama koefisien. Coba kamu strateginya udah kamu tetapkan, tetapi ketika nyusun RAP kamu pakai SNI. Ya nggak konsisten dong. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada saya akhirin. Silakan kamu sempurnakan tugas besar kamu. Ini udah minggu ke-9 ya. Kita kurang minggu ke-10, 11, 12. Mudah-mudahan minggu ke-10 besok udah jadi draft laporannya, jangan takut salah, jadikan aja ya. Nanti minggu ke-11 silakan, karena setelah itu puasa ya. Mungkin pertemuan terakhir minggu besok ini ya. Minggu 10 sama 12, 11 sama 12 kamu manfaatkan untuk menyempurnakan laporan, compile. Tapi kalau emang diperlukan nanti kita kuliah. Tapi kan kalau malam nggak mungkin ya, mungkin siang atau pagi ya. Pagi mungkin nggak mungkin kamu lagi puasa juga ya, ngantuk semua. Nanti kita lihat kondisi ya, kita lihat kondisi.
untuk UAS ya kita lihat hasil dari tugas. Kalau saya pandang dicukupkan dari tugas tanpa UAS, nanti akan saya sampaikan tanpa UAS ya. Tapi kalau saya lihat tugasnya masih perlu dilengkapi dengan UAS untuk mengetahui performa masing-masing mahasiswa, akan kita lakukan UAS. Sementara kamu fokus selesaikan untuk minggu ke-10 ini. Untuk SOP-nya cukup 1 item ya, SOP yang tadi ya. Kemudian untuk RAP-nya cukup untuk item pekerjaan struktur ya, nggak banyak kok, artinya mungkin tiang panjang, file cap, kolom, balok sama plat. Berarti ada 5 item ya. 5 item itu mungkin 5 lembar. Menurut saya cukup. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini 4 kelas ya. 4 kelas itu harusnya sekitar anaknya kalau 22-an itu harusnya 88 ya. Kayaknya ada yang banyak yang nggak masuk. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk kamu cek ya teman-teman yang nggak masuk. Nanti silakan kamu share ke WA saya yang nggak masuk siapa. Demikian, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhirin sampai di sini. Insya Allah minggu depan saya kasih yang lomba tender itu ya. Saya tunjukkan bagaimana menghitung koefisiennya. Kita coba perdalam lagi. Meskipun sebenarnya sudah kamu dapatkan di mata kuliah estimasi biaya. Tapi mungkin di estimasi biaya kamu koefisiennya itu dapat dari SNI ya. Oke, saya akhirin. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.